Nah, uh, modal yang lain itu sebenarnya parafrasa. Jadi tidak ada yang benar-benar baru di atas dunia ini, ya. Di bawah langit ini sudah tidak ada yang benar-benar baru. Tetapi dalam menulis, kita punya senjata yang namanya parafrasa. Kemampuan untuk menuliskan sesuatu dengan bahasa kita sendiri. Padahal sebenarnya itu pikiran orang lain juga. Tapi kita harus yakin, pikiran orang lain itu sebenarnya dia ambil dari pikiran orang yang lain lagi. Pikiran orang yang lain lagi itu juga nggak persis dia lahir ilham seperti Rasulullah mendapatkan wahyu. Enggak, itu dia dapat dari orang lain lagi. Tapi kenapa bisa jadi milik dia? Karena ada ilmu yang namanya, atau ada namanya, ada perangkat, ada peranti, ada peralatan yang namanya parafrasa ini. Jadi menceritakan sesuatu yang diceritakan orang lain kepada kita dengan bahasa kita sendiri. Itu parafrase. Jadi kan kalau kita lihat penelitian-penelitian, cobalah bandingkan gitu. Pasti kalau kita baca gitu, ini sebenarnya udah pernah dibahas ya, tapi kok ini terasa baru gitu ya. Itu karena si penulis menggunakan parafrasa. Dia menggunakan bahasa dia sendiri, pilihan kata dia sendiri, cara pernyataan dia sendiri. Padahal ya sama, ada 10 penelitian tentang sedati. Gitu. Itu kan sebenarnya isinya itu-itu aja. Apa sih yang mau dibahas dari sedati? Kostumnya, gerakannya, musiknya. Pasti kan yang dibahas itu. Tapi kok bisa terasa berbeda? Itu karena parafrasa sebenarnya. Karena setiap penulis memilih gaya bahasanya sendiri, setiap penulis memilih diksi atau pilihan katanya sendiri. Dan dia menguraikan dengan cara dia. Minimal urutannya dia ganti. Ya, minimal urutannya dia ganti. Karena sebenarnya menulis itu kan modalnya cuma 3 yang di bawah itu. Kata, kalimat, alinea, paragraf. Cuma itu kan perangkatnya gitu. Cuma itu perangkatnya. Kalau kata itu pengetahuan kita tentang susunan huruf yang bermakna. Jadi kita tahu bahwa huruf A disusul B, disusul T, disusul U, itu nggak ada artinya. Abetu, apa tuh abetu? Nggak ada. Tapi kalau huruf yang sama, kemudian kita ubah susunannya, B-nya ditaruh paling awal, baru disusul A, baru disusul T, baru disusul U, ini ada maknanya. Itu. Gitu kan? Pengetahuan kita tentang kata, gitu kan? Penguasaan kita tentang kata. Begitu juga dengan kalimat, gitu kan? Itu kan cuman bentuk lebih banyak dari prinsip di kata tadi, gitu loh. Itu juga pengetahuan kita bahwa susunan kata-kata burung senapan itu mati karena tertembak burung, itu nggak ada maknanya. Dia harus diganti. Nah, bikin kalimat yang ada maknanya itu harus kita ganti menjadi burung di paling depan gitu. Jadi burung itu mati karena tertembak. Nggak bisa kalau kita urutkan menjadi karena tertembak mati burung itu misalnya. Bisa juga sih, bisa juga. Tapi jadi aneh gitu ya. Tapi itu pengetahuan kita tentang bagaimana menyusun kata kan. Seperti tadi pengetahuan kita, kata itu adalah pengetahuan kita tentang susunan huruf yang bermakna. Maka kalimat itu adalah pengetahuan kita tentang susunan kata yang bermakna. Dan paragraf berarti, atau alinea adalah pengetahuan kita tentang susunan kalimat yang bermakna. Gitu kan. Cuman itu perangkatnya.
Cuman itu yang kita ulak yang kita olah-olah terus-menerus gitu. Nah, ingat aja ini teman-teman, parafrasa itu namanya. Parafrasa adalah kemampuan kita mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya tidak benar-benar baru, tapi dengan bahasa kita sendiri. Jadi, ini harus berlatih, teman-teman. Dan kembali lagi, jangan terlalu cepat mengutip. Seperti kata Bang, apa tadi? Jangan terlalu cepat mengutip. Karena jangan-jangan Anda juga bisa mendefinisikan sendiri. Gitu ya. Ngapain definisi dikutip? Oke, data ini sudah dibicarakan, jadi baik esai maupun artikel strukturnya sama kan. Awal, tengah, akhir. Pendahuluan, pembahasan, dan penutupnya. Gitu kan. Pendahuluan adalah suatu pengantar menuju masalah, gitu, yang mau diuraikan. Pembahasan adalah proses menjawab masalah itu, atau mengatasi masalah itu, atau menjawab pertanyaan yang kita ajukan sendiri di pendahuluan. Penutup adalah proses untuk menarik kesimpulan dari apa yang tengah kita bicarakan. Struktur tulisan saya kira baik esai maupun artikel sama. Nanti ya Bang dikatakan tadi bahwa apa namanya, ya ini nanti kita kenal gaya selingkung. Jadi kalau kita nulis esai, kita harus tahu gaya selingkungnya apa sih, serambi pos misalnya kan. Karena kalau esai kan lebih pas di media massa kan, media massa cetak atau media massa online gitu. Dan setiap media itu punya gayanya sendiri gitu ya. Jumlah katanya apa, kemudian topik-topik yang mereka pilih untuk ditayangkan gitu. Jadi memang harus kita pelajari medianya yang mau kita tuju yang mana. Tapi strukturnya sama. Kerangkanya itu, kerangka dasarnya itu sama. Nah, kalau saya pribadi belum tentu cocok dengan teman-teman, tapi saya terbiasa menulis itu dengan mengembangkan terlebih dahulu peta, pikiran, atau matriks. Jadi kalau saya sedang berpikir tentang satu topik, biasanya saya temukan dulu kata kunci yang menurut saya paling penting dari topik yang saya pilih. Sebenarnya kalau kita nulis jurnal kan memang diminta ya 5 buah kata kunci. Gitu, itu ternyata juga berlaku dalam prinsipnya menulis gitu. Kata kunci, kata kunci, kata kunci, kata kunci. Ada 5 misalnya, atau di sini 3 ya saya sajikan. Di setiap topik pasti ada kata kuncinya. Bisa 5, bisa 7, gitu. Bisa berapapun sih sebenarnya, tapi ya jangan terlalu banyak juga. 5 ideal menurut saya. 3 paling sedikit, 5 ideal. Nah, nanti setiap kata kunci itu sebenarnya bisa kita turunkan menjadi sub kata kunci. Contoh ya. Apa ya, kita ambil topiknya sedati. Tari sedati, itu topiknya gitu. Lalu kata kuncinya adalah yang pertama adalah gerak dasarnya. Gerak dasar, itu kata kuncinya. Kata kunci yang kedua, musik pengiring, misalnya. Kata kunci yang ketiga, kostum atau busana, dan seterusnya ya, banyak kata kuncinya. Nanti setiap kata kunci, uraikan lagi, turunkan lagi. Gerak, turunkan. Apakah ada gerak utama, gerak pendukung yang boleh hilang, atau ada gerak variasi, di mana satu kampung dengan kampung yang lain, yang ini bagian yang ini agak beda nih. Misalnya, ini contoh ini. Bagaimana menurunkan kata kunci gerak tadi dalam sub kata kunci turunan. Gitu. Nah nanti kata kunci yang kedua tadi musik pengiring itu juga bisa kita jadikan sub kata kunci sendiri-sendiri. Musik pengiring, oke. Apa saja alatnya? Saya nggak tahu persis ya, tapi misalnya gendang, seruling atau apa gitu. Jadi dia jadi seperti matrik, gitu. Jadi seperti percabangan kata kunci. Dan menurut saya
itu membantu ketika menulis. Saya tinggal mengembangkan kata-kata itu menjadi kalimat dan alinea. Jadi saya uraikan itu satu demi satu. Saya menyebutnya ini matrik pikiran atau peta pikiran kalau menulis. Gitu. Ini pribadi ya, belum tentu cocok untuk teman-teman gitu. Jadi kalau saya ya begitu, saya uraikan kata kunci pertama, kata kunci kedua, kata kunci ketiga, keempat gitu. Nanti sub kata kuncinya juga saya turunkan satu-satu. Baru dia jadi alinea, 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 alinea. Saya kira kalau dari pengalaman saya, baik ketika menulis artikel ilmiah maupun ketika menulis esai, cara ini bisa membantu untuk mengembangkan tulisan. Ini contoh aja tadi ya. Nah, ini sedikit tadi, ini saya singgung sedikit sebelum saya tutup ya, sudah agak panjang juga kayaknya. Kita kan di dunia, di institut seni, atau di perguruan tinggi seni itu mengenal dua jalur utama, penciptaan dan pengkajian. Ini saya singgung di awal tadi. Banyak orang berpikir bahwa kalau dia di jalur penciptaan atau kekaryaan, dia nggak perlu nulis. Sebenarnya saya ingin mengatakan cara berpikir ini tidak tepat sebenarnya. Anda kan sama-sama harus bikin skripsi ya. Mau pilih karya ataupun penelitian atau riset, sama-sama harus bikin skripsi. Cuman bedanya yang satu skripsinya melalui proses berkarya, yang satu skripsinya melalui proses penelitian. Cuman itu bedanya gitu. Jadi kalau di luar negeri kira orang mengenal itu tesis misalnya itu by project atau by research, berdasarkan project tertentu atau berdasarkan riset tertentu. Yang pada dasarnya kalau kita lihat lagi sebenarnya dua-duanya sama-sama penelitian kok itu. Yang satu penelitian berbasis praktik, yang satu penelitian berbasis pengamatan. Jadi dua-duanya bisa menghasilkan tulisan ilmiah yang bobotnya sama menurut saya. Ini saya singgung sedikit karena ini sangat khas di dalam perguruan tinggi seni gitu ya, bahwa ada dua jalur, boleh jalur kekaryaan atau jalur kajian. Lalu biasanya orang yang memilih jalur kekaryaan merasa tidak perlu menulis gitu. Ini juga sama gitu, prinsipnya sama gitu ya. Yang jalur kajian tentu saja akan menggunakan metode penelitian, langkah-langkah penelitian. Yang jalur karya sebenarnya juga menggunakan metode artistik, metode berkarya kan, gitu. Merumuskan mau bikin apa, lalu melakukan, dibuat tuh karyanya, lalu dievaluasi kan, dilihat-lihat lagi karya yang dibuat itu, wah kurang di sini, harus ditambah nih. Oh itu kebanyakan, harus dikurangi. Proses mengevaluasi. Lalu diperbaiki karyanya. Itu kan penelitian. Cuman yang satu datanya didapatkan di lapangan, yang jalur kajian, yang jalur karya datanya didapatkan di dalam proses berkarya, di dalam studio. Sama-sama mencari data, sama-sama riset sebenarnya, sama-sama meneliti sebenarnya, menurut saya. Jadi, baik orang karya maupun orang kajian, sama-sama bisa menghasilkan karya tulis ilmiah yang bagus. Bahkan, orang jalur karya itu jauh lebih, apa istilahnya tadi, novelty ya, malah kebaruannya, peluang untuk kebaruannya jauh lebih besar. Karena kan karyanya spesifik. Dia yang lakukan. Nah, tapi prinsip tadi juga berlaku bagi teman-teman yang memilih jalur karya, bahwa kalau orang kajian hanya bisa
menuliskan menuliskan kajian yang baik, jika dia membaca banyak kajian orang lain, orang karya juga harus menonton banyak karya orang lain, baru bisa bikin karya yang baik. Jadi referensinya sama gitu. Kalau orang karya ya karya juga referensinya. Kalau orang kajian ya kajian orang lain referensinya. Nah, menurut saya kaitan itulah juga nanti dengan menulis gitu. Kenapa banyak orang karya tidak bisa menulis dengan baik tentang karyanya sendiri? Karena dia juga tidak lihat karya orang lain. Dia nggak punya bandingan, dia nggak punya referensi. Nah, ini juga pribadi, saya terbiasa punya kebiasaan nama saya sebut bank naskah. Isinya adalah tulisan-tulisan saya nggak selesai. Ya. Jadi judul apa gitu pada hari apa, saya lihat pertunjukan teater di mana atau tari di mana, itu saya tulis. Kadang-kadang nggak tuntas, saya biarkan saja. Saya simpan aja di dalam satu folder. Jadi itu terasa manfaatnya karena setiap kali misalnya ada permintaan punya tulisan tentang ini enggak, atau bisa nyumbang tulisan di bunga rampai kami enggak, waktunya cuma 2 minggu gitu. Bank naskah itu yang membantu, karena saya biasanya ingat, oh iya saya pernah tulis tentang itu, tinggal saya kembangkan. Nanti bisa kita lihat bocorannya sedikit nanti, foldernya seperti apa. Tapi itu isinya adalah tulisan-tulisan yang tidak tuntas, tulisan yang belum selesai. Tapi itu bisa membantu untuk melatih juga. Setiap hari kita jadi punya waktu untuk menulis itu juga karena kita kan kadang-kadang tidak memikirkan hanya satu hal setiap hari gitu. Kadang-kadang kita memikirkan beberapa hari ini memikirkan A, besok memikirkan B gitu kan. Tapi kalau kita punya bank naskah itu kita bisa melanjutkan tulisan-tulisan itu secara hampir bersamaan gitu. Jadi kayak kalau hari ini ketemunya data tentang, oh ya saya pernah nih punya tulisan tentang ini, kita bongkar lagi lalu kita kita perbaiki tulisan itu. Baik teman-teman, saya kira saya sampai di sana. Ini hanya kutipan, tapi saya agak senang dengan pernyataan ini dari Pramudia Anantatur. Dia bilang, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian, kata Pram. Dan saya senang kalimat itu. Begitu teman-teman, terima kasih, saya akhiri sampai di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wa hidayah.